Di Konoha ada seorang bupati yang hampir dieksekusi. Bayangkan, seorang bupati hampir dieksekusi karena apa? Karena dianggap terlalu membela agama lokal dan ajaran leluhur kita. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa bupati yang saya maksud? Jadi bupati ini ya, tidak hanya diancam dibunuh atau dieksekusi, tapi ya, bupati ini pernah diludahi oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama atau orang-orang yang fanatik buta dalam beragama. Bayangkan, seorang bupati diludahin, guys. Tapi anehnya, bupati ini tidak pernah yang namanya membalas gitu. Kalau misalnya orang-orang yang berlebihan dalam beragama, orang-orang yang fanatik dalam beragama di Konoha, bupati ini nggak pernah membalas sekalipun. Ya, bahkan dia membantu orang-orang yang meludahinya. Wow, luar biasa. Kemudian tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata bupati ini pernah didemo oleh 22.000 orang, guys ya. Bayangkan 22.000 orang mendemo daripada bupati ini. Tidak hanya sehari, tapi sampai setahun ya. 1 tahun didemo terus ya. Bupati ini didemo terus tiap hari, berjilid-jilid di hari terus didemo. Tapi ajaibnya, bupati ini tidak pernah yang namanya menyerah. Dia tetap membantu rakyat. Dia tetap berkelakuan baik. Besar dugaan saya, bupati ini bisa sebaik itu justru kalau saya perhatikan ya. Karena bupati ini menjunjung tinggi yang namanya ajaran-ajaran leluhurnya. Cuman yang jadi permasalahan di Konoha itu ya, kalau ada pejabat yang menjunjung tinggi yang namanya ajaran leluhurnya, maka akan disebut dengan musyrik. Maka akan disebut dengan anti-Islam dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa bupati yang saya maksud? Bupati yang saya maksud di sini adalah Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Ya. Jadi dulu KDM itu waktu jadi bupati pernah didemo, bayangkan tiap hari didemo sampai setahun 22.000 orang. Kemudian pernah diludahi ya. Dan juga pernah diancam pembunuhan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa akar daripada semua ini? Apa akar daripada permasalahan ini? Kenapa kalau ada pejabat, misalnya nih pejabat yang misalnya pro terhadap Sunda Wiwitan misalnya, ya terhadap ajaran leluhurnya misalnya dan sebagainya, maka akan dikata-katain sesat, masuk neraka, anti-Islam dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Menurut saya ini sangat-sangat menarik ya. Sangat menarik sekali. Kalau kita bisa menemukan jawabannya, maka kita akan menjadi negara maju, guys. Ya. So, penting itu ya jawabannya. Jawabannya sebenarnya menurut saya pribadi ada banyak faktor ya. Ada berbagai macam jawabannya. Tapi jawaban yang paling masuk akal itu karena ya agama mayoritas di Konoha itu ya tanpa kita sadari, agama mayoritas di Konoha ini tidak suka dengan yang namanya, kalau saya perhatikan ya, budaya-budaya lingkungan lokal. Enggak suka. Karena apa? Karena agama mayoritas di Konoha ini melekat dengan budaya di mana agama itu diciptakan. Ya. Jadi kalau agama mayoritas di Konoha ini disebarkan ke suatu daerah misalnya, biasanya mereka akan menjauh dengan budaya-budaya lokal atau budaya-budaya lingkungan. Berbeda dengan agama lain, misalnya kita bandingkan dengan agama lain, misalnya seperti agama Hindu misalnya. Agama Hindu tidak pernah memaksakan yang namanya warga lokal seperti orang Hindu, enggak. Buddha juga enggak seperti itu kok. Kristen apalagi. Kristen tuh ya, kalau misalnya ya, agama Kristen disebarkan di Konoha misalnya ya, lalu orang Kristen itu berpakaiannya seperti pendeta misalnya tiap hari gitu ya, menggunakan salib kemana-mana misalnya, kemudian ya berpakaiannya seperti Kristen Ortodoks misalnya ya. Kristen Ortodoks itu kan menggunakan yang namanya hijab ya kan. Jadi budaya Timur Tengah itu sebenarnya melekat di ajaran atau agama Kristen Ortodoks. Ya, tapi ya Kristen yang ada di Konoha itu kan bukan
Kristen Ortodok ya. Ada juga Kristen Ortodok tapi rata-rata Kristen Protestan ya, Katolik dan lain sebagainya. Ya, jadi agama Kristen ya tidak pernah yang namanya mengadopsi budaya Timur Tengah di Konoha, nggak pernah. Jadi agama Kristen ini bisa menyesuaikan dengan lingkungan tanpa merusak budaya-budaya lokal. Kalau kita ambil contoh misalnya seperti di Papua misalnya. Orang Papua tidak pernah melarang agama Kristen makan babi, nggak pernah. Padahal di kitab suci agama Kristen itu babi diharamkan loh, nggak boleh makan babi. Ya, ada tuh ayatnya. Coba bantu saya ya, itu tertulis di mana? Ada ayatnya tuh ya. Kalau nggak salah tuh di Roma atau pokoknya di Perjanjian Lama deh ya, ada tuh ayat orang Kristen dilarang makan babi. Karena agama Kristen itu ya masih satu DNA dengan agama Yahudi. Yahudi kan seperti itu ya, ada istilah kosler ya. Mereka juga kan tidak terlalu ini kan, liberal terhadap makanan ya. Tidak terlalu bebas ya, ada aturan-aturannya. Agama Kristen juga zaman dulu seperti itu kok ya. Cuman ya, ketika agama Kristen ini berkembang di Eropa, di Jerman terutama ya, terutama Protestan ya, maka agama Protestan ini bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Jadi agama Kristen yang ada di Papua tidak pernah melarang yang namanya kalian jangan makan babi, nggak pernah seperti itu ya. Kristen yang ada di Tanah Batak juga seperti itu ya. Kalian nggak boleh yang namanya berbudaya, nggak boleh ya. Nggak pernah seperti itu ya. Kalian tidak bisa menggunakan adat Batak, nggak seperti itu. Jadi agama Kristen nggak pernah melarang seperti itu. Sehingga agama Kristen ini bisa diterima di mana-mana ya. Sementara agama Mayoritas di Konoha kalau saya perhatikan ya, lebih cenderung mengedepankan yang namanya budaya Arab ya. Jadi dimanapun agama Mayoritas di Konoha ini berada, mereka lebih cenderung mengagungkan yang namanya budaya Arab ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh nggak semuanya seperti itu, tapi rata-rata, kita ngambil rata-rata ya. Rata seperti itu. Nah, inilah yang dalami oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi orang Jawa Barat itu kan saya melihatnya ke arah Arapan ya, nggak semuanya tapi ke arah Arapan ya. Dan salah satu provinsi yang paling banyak kasus kekerasan terhadap minoritas itu salah satunya adalah provinsi Jawa Barat. Ya, itu artinya Jawa Barat ini sangat ke Arab-Arapan. Nah, karena Kang Deddy Mulyadi itu menjabat bupati di Purwakarta, sehingga ya Jawa Barat itu seringkali diklaim punya budaya ke Arab-Arapan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita jeli ya, budaya adat Sunda itu sebenarnya sudah ke arah Arapan, guys. Ya, sudah lebih banyak Arabnya daripada Sundanya. Ada Sundanya tapi sedikit, cuman 10% gitu. Ya, 90%-nya sudah ke Arab-Arapan. Dari cara berpakaian, semuanya ya, dari perilaku dan sebagainya ya. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman ya orang Jawa Barat yang nonton video ini. Saya melihat budaya Sunda Wiwitan ini sudah hilang di Jawa Barat. Sehingga ada satu orang pemimpin yang sangat-sangat peduli dengan kebudayaan Sunda Wiwitan. Sehingga dia kemana-mana ya menggunakan yang namanya iket dan lain sebagainya. Walaupun ya kalau misalnya ditanya kenapa menggunakan iket, ya karena saya sangat menyukai warna putih ya. Dalam agama Islam kan ada istilah-istilah warna putih, kemudian warna hitam dan lain sebagainya. Jadi biasanya ada jawaban seperti itu ya, sangat formalitas ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, saya tidak mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini beragama Sunda Wiwitan ya. Pola pikir daripada Kang Deddy Mulyadi ini, Sunda Wiwitan itu adalah ajaran. Jadi artinya gini guys, pola pikir daripada Sunda Wiwitan itu gini guys. Kita harus menjaga yang namanya alam. Karena apa? Karena alam itu bisa marah kalau kita tidak jaga. Contoh misalnya, buang sampah sembarangan. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, maka akan terjadi yang namanya banjir ya. Jadi ada korelasi ya, sebab akibat ya. Inilah yang diadopsi oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya Kang Deddy Mulyadi sering mengatakan, dalam hal penataan lingkungan, saya itu Sunda Wiwitan, katanya gitu. Dan ini yang sering dipelintir. Tapi ya masalah akhlak, perilaku dan sebagainya, saya adalah Muslim. Dan ini sering dipelintir-pelintir ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan Muslim, apa segala macam. Padahal dia sering puasa kok ya. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan
Yang ngajarin dia ngaji itu ya ayah daripada Kang Deddy Mulyadi. Ayah daripada Kang Deddy Mulyadi yang mengajari Deddy Mulyadi kecil waktu SD setiap maghrib. Selalu diajari tiap hari ngaji. Bayangkan ya. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu murtad gitu. Ya, wong dia juga sering puasa kok dan sebagainya. Cuman kalau saya perhatikan dia nggak terlalu menunjukkan yang namanya keagamaannya gitu. Dia tidak menyembah yang namanya budaya Arab. Kalau di Konoha itu kan warga Konoha kan rata-rata menyembah yang namanya budaya Arab. Itu yang jadi permasalahan. Ya, ini yang tidak disadari ya anak-anak muda terutama anak-anak Jawa Barat ya. Ya, jadi budaya Jawa Barat itu sudah hilang ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita itu sebenarnya nggak boleh ya misalnya nih ya kita harus berpakaian Sundawitan supaya kita eh, sangat lokal wisdom misalnya dan sebagainya. Nggak harus seperti itu ya. Tapi ya yang saya perhatikan itu justru ya kalau kita menyembah yang namanya budaya Arab itu kita akan berjarak dengan lingkungan kita, berjarak dengan tanah air kita. Jadi kalau kita menyembah budaya Arab itu kan kita mengaku ya atau kita berprinsip bahwa tanah suci itu adalah tanah air kita. Jadi warga Jawa Barat itu berpikir kita harus ini dong ya, harus menjunjung tinggi yang namanya budaya Arab. Kalau bisa tiap minggu harus umroh dong ya, harus naik haji dan sebagainya. Ada ya banyak oknum yang berpikir seperti itu ya. Padahal ya yang sebenarnya itu ya kita harus menjunjung tinggi yang namanya tanah air kita ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya gini, kalau kita punya keterputusan dengan nenek moyang kita misalnya, ajarannya ya, maka kita akan terputus dengan lingkungan kita. Makanya ya kalau saya perhatikan banyak berserakan sampah di Jawa Barat. Nggak semua ya, nggak semua Jawa Barat ya, tapi ya rata-rata kemana saya pergi di Jawa Barat ada banyak sampah kok berserakan ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita tidak terhubung dengan lingkungan kita gitu, dengan alam kita, dengan budaya kita ya, dengan culture kita, dengan tanah kita, itu yang paling utama. Kita tidak terikat dengan tanah air kita. Harusnya ya prinsip daripada warga Konoha itu harusnya seperti orang Bali ya. Orang Bali berpikir bahwa tanah suci mereka itu adalah tanah Bali, sehingga mereka menjaga yang namanya Bali supaya Bali ya tetap kondusif ya, supaya Bali tetap yang namanya ramah terhadap turis ya, supaya Bali itu menjunjung tinggi yang namanya kejujuran ya, supaya Bali itu menjaga yang namanya kebersihan ya. Kalau sampah berserakan di sana mana mau turis datang ke sana ya kan. Jadi ini sudah dipikirkan oleh orang-orang Bali. Jadi dugaan saya ya, ini hanya dugaan saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk menganut agama Sundawitan ya, karena Bali itu kan Sunda kecil ya. Coba bayangkan kalau Jawa Barat itu seperti Bali ya, masyarakatnya juga seperti Bali, ya menggunakan budaya seperti Bali, maka Jawa Barat itu ya akan seperti Bali, akan menjadi salah satu destinasi favorit wisata di dunia dan akan maju seperti Bali. Wow, luar biasa. Saya tidak sedang memojokkan agama tertentu di sini ya. Karena gini guys ya, kalau saya perhatikan itu ya, kan biasanya kan warga Konoha mengatakan jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya, jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya. Tapi kan pemuka-pemuka agama ini misalnya mengeluarkan dalil misalnya ya berdakwah dan sebagainya, kan acuannya kan kitab suci ya. Berarti ada ajarannya dong ya. Kalau misalnya nih pemuka agama tertentu misalnya rasis gitu terhadap agama lain misalnya, ya menghujat agama lain, kan ada dalilnya tuh. Mereka kan berpatokan pada dalil, berarti ada ajarannya seperti itu kan. Jadi kalau saya perhatikan ya, ajaran daripada agama mayoritas di Konoha itu mengajarkan, kalau saya perhatikan, mengajarkan ya dugaan saya ya mengajarkan harus menganut yang namanya budaya Arab. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Budaya lokal itu akan tergilas ya. Kalau saya perhatikan sekarang ini kan tergilas ya, budaya Sunda Wiwitan itu tergilas ya. Sangat jarang saya melihat orang Jawa Barat itu atau orang Sunda itu menjunjung tinggi yang namanya ajaran leluhurnya, sangat jarang. Mereka terputus ya.
terputus dengan ajaran leluhurnya. Sementara Kang Deddy Mulyadi saya melihatnya, walaupun dia beragama Islam, dia tidak terputus. Ya, ya kita tahu bahwa ajaran Sunda Wiwitan itu kan tidak menunaikan yang namanya rukun Islam, ya kan. Kemudian tidak bersahadat dan sebagainya. Tapi kan kita harus menghargai dong, ya kan. Itu kan masalah keimanan. Keimanan itu kan nggak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa memaksakan keimanan kita terhadap orang lain. Misalnya nih kita mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Kalau misalnya orang mengatakan, menurut saya Tuhan itu nggak Maha Esa. Tuhan itu Maha Setengah misalnya, ya bukan Maha Esa misalnya. Atau menurut saya Tuhan itu ada 2 gitu, atau 3 misalnya. Apakah ini bisa disalahkan? Kayak bisa. Kalau misalnya ada mengatakan Tuhan itu 1, nggak bisa disalahkan. Tuhan itu 3, nggak bisa disalahkan. Kayak bisa. Karena apa? Karena sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya ada mengatakan Tuhan itu 1, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Mana datanya? Data yang akurat ya, bukan data opini ya. Kita tidak bicara opini di sini, tapi data yang akurat berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi kita tidak bisa menghakimi keimanan seseorang. Kalau misalnya Sunda Wiwitan misalnya percaya bahwa Tuhan itu adalah misalnya dewa ini, dewa itu dan sebagainya, ya nggak jadi masalah. Apa masalahnya ya? Kalau Sunda Wiwitan mengatakan ya kita nggak ikut ini dong ya budaya Arab, yang nggak jadi masalah. Apa masalahnya ya kan? Justru kalau saya perhatikan ya, nggak ada satupun negara maju dunia ini ya, sekali saya katakan, nggak ada satupun negara yang maju dunia ini kalau mereka terputus dengan ajaran leluhurnya. Nggak ada. Negara maju dunia ini rata-rata mereka terhubung dengan ajaran leluhurnya. Jepang bisa maju karena apa? Karena semangat Bushido. Amerika maju karena apa? Karena dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani, Socrates, Plato, dan sebagainya. China maju karena apa? Karena semangat Confucianism atau Confucius. Confucius lah yang bikin China seperti sekarang ini sangat maju. Jadi it's all about hubungan kita dengan leluhur kita. Kita nggak boleh lepas yang namanya dengan ajaran-ajaran leluhur kita, nggak boleh ya. Tapi saya tidak nyuruh yang video untuk menyembah Nyai Roro Kidul ya, bukan seperti itu ya maksudnya. Itu kan adat ya. Kan Kang Deddy itu kan sering dikatakan, oh dia menyembah Nyai Roro Kidul. Padahal itu kan adat guys. Sama seperti misalnya nih orang lagi syukuran terus pijak telur misalnya. Itu kan adat ya kan. Bukan menyembah telur kan. Itu adat guys ya. Jadi makanya kita nggak boleh berlebihan dalam beragama. Nggak boleh. Kalau kita berlebihan dalam beragama maka kita tidak bisa ya. Kita tidak bisa berpikir rasional, akan selalu tendensius ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya sejak Kang Deddy Mulyadi ini naik jadi gubernur ya, ada perubahan yang sangat signifikan ya. Nggak terlalu radikal sebenarnya, tapi kalau saya perhatikan itu sudah mulai ya orang Sunda Wiwitan itu atau orang Sunda itu mulai mereka kembali ke jati diri mereka. Nggak semuanya tapi saya perhatikan seperti itu ya. Kalau kita perhatikan tempat tinggal Kang Deddy Mulyadi itu kan sering dikunjungi orang-orang di sana ya. Mereka juga sering menggunakan yang namanya ikat seperti ini ya. Makanya saya menggunakan ikat seperti ini. Ini bentuk perlawanan saya dengan apa? Dengan agama yang memusyrikkan atau agama yang berusaha menghancurkan yang namanya hubungan warga Konoha terhadap leluhurnya. Nggak boleh diputus ya. Ini budaya kita. Ya kalau misalnya orang Arab berbudaya Arab ya sok aja, nggak jadi masalah. Cuman jangan kita ikut-ikutan gitu. Jadi ibaratnya kita tuh nyontek guys. Ya. Jangan nyontek dong ya. Ciptain budaya sendiri dong. Kalau kita ikut-ikut tradisi atau budaya orang lain itu kan nyontek namanya. Nggak kreatif ya. Jadi itu yang perlu saya ucapkan di video ini. Ya. Dan di waktu yang akan dekat ini ya. Doain ya mudah-mudahan ya. Ya saya juga percaya Tuhan kok ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan lu kan nggak percaya agama, tapi kenapa lu sebut doain? Jadi gini guys ya, saya itu nggak percaya agama itu
Tapi saya masih percaya Tuhan. Cuman Tuhan yang saya maksud itu bukan Tuhan yang maha pencemburu gitu, yang maha menghukum, yang maha tidak adil dan lain sebagainya, bukan itu ya yang saya maksud ya. Tapi Tuhannya Spinoza. Jadi dalam waktu beberapa tahun ke depan ya, atau ya beberapa waktu dekat ini ya, saya akan menulis tentang Kang Deddy Mulyadi, menulis novel ya. Kenapa saya tertarik menulis novel tentang Kang Deddy Mulyadi? Ya mudah-mudahan ya nanti cepat selesai rampung ya. Saya sudah mulai nulis ya. Kenapa? Karena semua yang saya katakan di video ini ada di Kang Deddy Mulyadi, saya perhatikan. Ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.